Shalom, kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran keempat yang bertajuk Anak Domba Itu Layak. Untuk memulai ringkasan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau menyertai sepanjang pembahasan ringkasan Sekolah Sabat kami. Biarlah kalbudi kepintaran dari surga menjadi bahagian kami sementara kami belajar Sekolah Sabat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tajuk Sekolah Sabat kita hari ini adalah Anak Domba Itu Layak. Siapa anak domba itu? Apa kelayakan anak domba itu? Inilah persoalan yang kita akan jawab sepanjang pembahasan Sekolah Sabat kita. Jadi saudara, kalau kita perhatikan buku Wahyu secara umumnya, kita akan melihat ada 4 siri 7 di dalam buku Wahyu tersebut, yaitu 7 gereja, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 malapetaka. Bahagian pertama kita sudah belajar minggu lalu, yaitu melalui penglihatan Yohanes, yaitu penglihatan yang khusus yang berlaku di muka bumi tentang 7 jemaat. Dan inilah pengenalan pertama tentang kesempurnaan 7 tersebut. Jadi pada hari ini, kita akan membahas di dalam buku Wahyu pasal yang keempat dan pasal yang kelima, di mana buku Wahyu dalam pasal 45 ini adalah pengenalan yang kedua tentang 7 meterai. Tentang angka 7 seterusnya, yaitu 7 meterai. Penglihatan itu dilihat oleh Yohanes di takhta surgawi. Berbeza dengan penglihatannya dalam pembahasan Sekolah Sabat minggu lalu di muka bumi. Pada kali ini kita akan belajar melalui ringkasan ini bahwa penglihatan yang dialami, yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah di surga, di ruang takhta surga. Saudara, pertanyaan penting dalam Sekolah Sabat kita hari ini adalah apa yang dikatakan di dalam buku yang dimeteraikan itu? Kemudian mengapa membukanya pun sangat penting? Kemudian yang ketiga, mengapa anak domba satu-satunya yang layak membukanya? Jadi mari kita belajar bersama-sama dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini. Nah, saudara, dalam penglihatan Yohanes di dalam Wahyu pasal 4 dan 5 itu, secara ringkasnya pada hari ini kita akan belajar di mana ada 5 bahagian yang kita akan bahas secara ringkas pada hari ini, yaitu penglihatan di takhta surga. Kemudian 24 elders atau tua-tua, 4 makhluk yang hidup, kemudian gulungan kitab yang termeterai, dan seterusnya anak domba itu layak. Saya percaya saudara sudah membaca buku Wahyu pasal 4 dan 5, supaya sementara kita membahas Sekolah Sabat ini, kita boleh memahaminya dengan lebih mudah. Baik, kita beri kepada yang pertama. Penglihatan di takhta surga. Dalam Wahyu 4 ayat 5. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Pertanyaannya adalah, apa makna daripada simbol yang dilihat oleh Yohanes ini? Nah, kita perhatikan. Inilah gambarannya. Penglihatan yang dilihat oleh Yohanes itu adalah tentang takhta Allah. Yaitu penglihatan ini adalah satu penglihatan yang mirip yang dialami, yang dilihat oleh Musa, dilihat juga oleh Yesaya, dan juga Yeskiel. Ayat-ayat boleh dirujuk di ayat-ayat yang dipaparkan. Kemudian kita melihat dalam penglihatan Yohanes itu, dia melihat pelangi di sekitar takhta adalah pengingat akan janji dan perlindungan Tuhan. Dalam Kejadian 9 hingga 17. Saudara, kita perhatikan. Inilah gambaran penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes tersebut. Selain itu juga, dalam penglihatan Yohanes ini mengartikan bahwa kita boleh dengan berani naik ke takhta kasih karunia. Kemudian Bapa menerima pujian 3 kali lipat, dan kuasa penciptaan serta kekuatannya diakui.
dalam ayat yang ke-11. Kemudian dalam penglihatan ini, Bapa dipuji karena kuasanya untuk mentakbir alam semesta yang telah Dia ciptakan. Jadi saudara, gambaran yang pertama ini, inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Menggambarkan kekuasaan Kristus, menggambarkan kekuasaan Tuhan, Sang Pencipta itu. Baik, kemudian kita pergi bahagian kedua, yaitu di dalam penglihatan Yohanes itu, dia melihat ada 24 elders atau tua-tua. Apa artinya ini? Di dalam Wahyu 4:4 mengatakan, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Siapa tua-tua ini, saudara? Siapa 24 elders ini? Inilah persoalan yang kita ingin jawab. Nah, kita perhatikan gambaran daripada 24 tua-tua ini adalah mereka ini bukan penatua karena usia mereka. Mereka itu adalah karena kedudukan mereka. Kedudukan yang bagaimana? Mereka ini adalah mewakili sekumpulan orang, yaitu yang memakai jubah putih, yang artinya adalah kesetiaan. Kemudian memakai mahkota emas, yaitu kemenangan. Dimana kalau kita perhatikan di dalam pembahasan sekolah sahabat kita, 24 tua-tua ini kalau di dalam Matius 27 adalah mereka boleh mewakili buah pertama yang dibangkitkan oleh Yesus dan hidup di surga, yaitu mewakili umat manusia. Mereka juga boleh mewakili umat Tuhan di dalam perjanjian lama dan baru, yaitu 12 orang bapa dan 12 rasul. Kemudian mereka juga boleh mewakili daripada ciptaan yang tidak pernah jatuh, yaitu sebagai 24 imam yang memerintahkan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat Alkitab di dalam Matius 19, Wahyu 21 dan Wahyu 7, yang jelas dari ayat ini, 24 tua-tua itu adalah mewakili umat Tuhan kedua-dua perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita membaca di dalam Wahyu 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah 4 makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Apa arti penglihatan dari Rasul Yohanes ini? Yaitu 24 elders, kemudian ada 4 makhluk yang tersungkur di hadapan anak domba, yang memegang kecapi dan memegang satu cawan yang penuh dengan kemenyan. Para teologi mengatakan dalam tulisan mereka mengenai dengan 24 tua-tua ini, yang pertama, Maxwell menjelaskan dalam bukunya God Case, The Message of Revelation, Yohanes melihat para tua-tua surgawi sebagai imam yang sedang memegang kemenyan, menawarkan kemenyan sementara orang berdoa. Dalam versi King James Version mengatakan bahwa ke-24 penatua itu berkata, "Engkau telah menebus kami bagi Allah dengan darah-Mu dari setiap keluarga dan bangsa, dan telah menjadikan kami imam." Dalam Wahyu 5 ayat 5, 9, dan 10. Kemudian para ahli Alkitab juga sepakat bahwa ke-24 penatua sebenarnya mengatakan bahwa Kristus telah menebus manusia, bukan kita. Dan Kristus telah menjadikan mereka, bukan kita. Imam itu Tuhan. Naskah Yunani untuk kitab Wahyu juga mendukung pendapat para teologi. Karena mereka berpendapat bahwa ke-24 penatua tidak semestinya manusia, tetapi mereka adalah sahabat kita. Mereka menolong kita ketika kita berdoa. Dan Yohanes melihat mereka, yaitu 24 tua-tua itu, mempersembahkan dupa, simbol, ketika kita berdoa. Jadi saudara, kita sepatutnya yang mengerti hal ini pada hari ini, kita berterima kasih kepada mereka dengan apa yang mereka telah lakukan untuk kita. Nah, kita pergi kepada pembahasan seterusnya. Di dalam penglihatan Yohanes itu, dia melihat ada 4 makhluk hidup
Apa makhluk yang hidup ini? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Siapa mereka ini, saudara? Inilah yang mungkin menjadi pertanyaan kita. Kita perhatikan, saudara. Yang pertama, hewan pertama yang dilihat oleh Rasul Yohanes, yaitu singa. Kalau perhatikan, ia merupakan hewan liar. Kemudian lembu, yaitu hewan lokal atau domestik yang kita boleh pelihara. Yohanes melihat muka rupa-rupa seperti manusia, yaitu umat manusia. Kemudian Yohanes melihat helang, yaitu hewan yang terbang. Kemunculan makhluk-makhluk ini dalam penglihatan Yohanes ada hubung kaitnya dengan bumi, saudara. Jadi apa hubung kaitnya? Kita perhatikan. Mereka bukan manusia. Mereka dipanggil kerub menurut Yeskiel 10 ayat 2. Mereka mewakili malaikat yang bekerja memihak kepada manusia. Ini jelas dikatakan di dalam Matius 18 ayat 10. Apa kerub ini, saudara? Kerub ini dalam bahasa Yunani, istilah ini kalau kita perhatikan muncul dalam Alkitab. Misalnya pada Keluaran 25, kemudian Yeskiel 28, yang artinya adalah kedudukan yang sangat tinggi atau diurapi di dalam pemerintahan Allah dalam kerajaan surga. Nah, saudara, arti simbol ini secara ringkasnya kalau kita perhatikan, setiap hewan ini melambangkan sesuatu. Jadi singa ini melambangkan kedaulatan Tuhan. Kemudian lembu adalah lambang kekuatan. Seperti muka manusia adalah lambang tertinggi dari yang kekal. Dan juga nasar atau helang, lambang kekuasaan dan kecepatan. Kita ke pembahasan seterusnya, yaitu kitab atau buku yang dimeterai. Apa artinya kitab ini, saudara? Kita perhatikan di dalam Wahyu 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Apa makna simbol ini, saudara? Inilah persoalan kita dalam bahagian ini. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa Allah menyimpan catatan sejarah manusia. Ayat-ayat ini boleh dirujuk yang dipaparkan dalam screen. Nah, namun Yohanes akan melihat masa depan. Hal-hal yang harus terjadi setelah ini. Wahyu 4 ayat 1. Di mana pengetahuan itu dimeteraikan atau terselubung, tersembunyi untuk semua orang kecuali Dia yang layak untuk mengungkapnya. Siapa Dia itu yang boleh membuka gulungan kitab itu? Dialah, yaitu hanya Yesus yang dapat membuka buku itu. Karena Ia adalah singa. Gambarannya seperti di paparan. Yang singa ini melambangkan yang telah menang. Kemudian anak domba yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Isi buku ini juga terkait dengan sejarah keselamatan kita. Itu berisi sejarah pemeliharaan Allah, sejarah kenabian bangsa-bangsa dan gereja. Manuskrip yang ditulis oleh Ellen White, volume 9. Nah, saudara, Ellen White juga menuliskan di dalam Christ Object Lesson yang berbunyi seperti ini. Oleh itu, pemimpin-pemimpin Yahudi membuat pilihan mereka, yaitu untuk membunuh Yesus. Keputusan mereka telah dituliskan di dalam buku atau kitab yang dilihat Yohanes di tangan Dia yang duduk di atas takhta. Buku yang tidak dapat dibuka oleh sesiapa pun. Dalam semua kebencian, keputusan ini akan muncul di hadapan mereka pada hari ketika buku ini dibongkar oleh singa dari suku Yehuda. Jelas di sini bahwa yang boleh membuka buku atau kitab itu adalah hanya Yesus Kristus. Seterusnya kita membahas mengenai dengan anak domba itu layak. Anak domba itu layak.
Apa kelayakannya? Mari kita baca di dalam Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Apa artinya ini? Apa kelayakan dari domba itu? Domba itu Yesus. Dia layak karena dia dikorbankan. Karena pengorbanan itu dia diberikan segala kuasa. Boleh rujuk di dalam Matius 28 ayat 18 dan Efesus ayat 20 hingga 22. Kemudian paduan suara surgawi yang hebat menyanyikan sepucuk pujian menyatakan bahwa Yesus layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, kehormatan, kejayaan, dan berkat. Di kayu salib, Yesus mengatasi dan menemukan kembali apa yang hilang dari Adam di Eden. Dia memperkenalkan kita kepada Bapa dan menjadi perantara bagi kita. Kita boleh baca di dalam Ibrani 7 ayat 25. Kesimpulan dalam pembahasan sekolah sahabat kita secara umum pada hari ini, di mana perkabaran Wahyu 4 dan 5 sangat penting bagi umat Tuhan yang hidup di akhir zaman sejarah bumi. Artinya saudara, perkabaran yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu sangat penting untuk zaman kita pada ketika ini. Kemudian kedua, kedatangan Roh Kudus pada Pentakosta menandakan permulaan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Perkabaran utama adalah tentang Yesus yang telah ditinggikan sebagai imam dan raja di sebelah kanan Bapa. Kebenaran tentang Kristus ini adalah teras kepada kepercayaan Kristen awal dan batu penjuru kepada khotbah mereka. Ia juga motivasi dan sumber kepercayaan dan keberanian mereka dalam menghadapi penganiayaan dan situasi kehidupan yang sukar. Jangan sekali-kali kita melupakan bahwa hanya kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus sahaja yang dapat menjangkau dan mengubah hati manusia dan memimpin manusia untuk merespon kepada panggilan Injil kekal, untuk takut akan Tuhan, memuliakan dan menyembah Dia. Satu-satunya harapan kita ada di dalam juru selamat kita, imam dan raja kita di tempat kudus di sorga. Dia bersama umatnya dan dia akan sentiasa bersama mereka sampai akhir zaman, karena dia memegang masa depan di tangannya. Marilah kita jangan sekali-kali melupakan bahwa memelihara intipati Injil itu di dalam fikiran dan membawa kejahan penuh dalam pemberitaan perkabaran akhir kepada umat manusia yang hilang dan menderita. Tiada lain yang kita khotbahkan yang lebih penting daripada kebenaran salib. Untuk mengakhiri ringkasan ini saudara, mari kita membaca tulisan Ellen White dalam Desire of Ages pasal 13 muka surat 131. Biaya penebusan kita tidak dapat direalisasikan sampai orang yang ditebus akan berdiri bersama penebus di hadapan takhta Allah. Kemudian ketika kemuliaan rumah kekal melanda indera kita yang terpesona, kita akan ingat bahwa Yesus meninggalkan semua ini untuk kita. Bahwa dia tidak hanya menjadi orang buangan dari pengadilan surgawi, tetapi juga bagi kita mengambil risiko, kegagalan dan kehilangan kekal. Kemudian kita akan melemparkan mahkota kita di kakinya dan mengangkat nyanyian, layak anak domba yang disembelih untuk menerima kuasa dan kekayaan dan kebijaksanaan dan kekuatan dan kehormatan, kemuliaan dan berkat. Semoga ringkasan sekolah sahabat ini membantu kita dalam pembahasan sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan Tuhan menolong kami dalam pembahasan sekolah sahabat kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.